Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22a. Sesudah dicoba iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu Ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Ketika Nabi Yesaya mengklaim pengurapan oleh Roh Kudus, ia secara sadar menempatkan dirinya dalam sebuah tradisi yang panjang dalam sejarah suci Israel. Kita membaca misalnya dalam kitab Bilangan, bagaimana Roh Allah yang telah diberikan kepada Musa menyebar juga di antara 70 orang tua-tua yang berkumpul di sekeliling kemah suci, sehingga mereka semua bernubuat. Kadang-kadang turunnya Roh Kudus dapat sangat mengkhawatirkan, seperti ketika Raja Saul mengalami ekstasi yang tak terkendali, atau Nabi Mika yang dipenuhi Roh Kudus mendata dan mencela dosa-dosa Israel, atau Yeskiel diperlihatkan penglihatan-penglihatan yang aneh yang menandakan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Namun di bagian kedua kitab Yesaya, pesan yang kita baca terutama adalah penghiburan. Orang-orang buangan di Babel tampaknya adalah orang-orang yang tidak memiliki harapan, orang-orang yang telah menerima ancaman hukuman dari Allah. Kepada mereka Yesaya memberitakan sebuah pembalikan besar, sebuah intervensi baru yang ajaib dari Allah, berkat belas kasihan, penebusan, dan pemulihan. Saudara-saudari, Tuhan kita masuk ke dalam rumah ibadah di Nazaret, dipenuhi dengan roh yang sama. Tetapi dengan menerapkan kata-kata Yesaya kepada dirinya sendiri, Yesus mengklaim memiliki roh Allah dengan cara yang unik. Dia adalah pengenapan bukan hanya dari ayat-ayat tertentu, tetapi juga semua nubuat dan semua hukum, dan seluruh kisah tentang hubungan Allah dengan Israel. Dialah yang dibicarakan oleh Yesaya di tempat lain sebagai anak Allah dan hamba Allah. Dia yang dibicarakan oleh Simson dan Yohanes Pembaptis, Dia yang akan datang. Diurapi oleh Roh Kudus di depan umum pada saat pembaptisannya. Yesus sekaligus adalah Nabi, Imam, dan Raja, Kristus, dan Mesias. Saudara-saudari, dari semua penginjil, Santo Lukas adalah orang yang paling menekankan tempat dan peran Roh Kudus. Kita umat Katolik percaya bahwa Roh Kudus juga memenuhi Santo Lukas saat ia menulis. Kita juga percaya bahwa roh yang sama terus dicurahkan kepada semua orang yang membaca halaman-halaman Injilnya yang diilhami oleh Roh Kudus. Dia menemukan tempat di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Lukas mengutip Yesaya dengan sangat bebas di sini. Ia mengikuti teks Septuaginta dan menyisipkan teks-teks lain dari Yesaya. Seandainya khotbah Tuhan kita tidak terbatas pada satu kalimat singkat yang kita miliki, tentu saja ia sendiri akan menyisipkan ayat-ayat tersebut ke dalam khotbahnya, seperti yang dilakukan oleh para nabi. Dan apa yang Yesus katakan?
Dia memberitakan kabar baik. Pertama-tama hal itu ditujukan kepada orang miskin, yaitu kepada kita semua tanpa terkecuali jika kita menyadarinya. Yesus bukanlah seorang politikus yang menjanjikan pembagian sembako gratis, atau seorang revolusioner yang ingin menggulingkan tatanan yang sudah mapan. Yesus jauh lebih dari itu. Dia ingin agar orang miskin tahu bahwa Allah mengasihi mereka, menghormati mereka, memanggil mereka kepadanya, bahkan dalam kemiskinan mereka. Yesus menawarkan kepada kita satu-satunya kekayaan yang sungguh-sungguh layak untuk kita miliki, pengetahuan dan kasih Allah, damai sejahteranya, karunia-karunia Roh Kudus. Dan Yesus memberikan janji-janji yang dapat dipercaya akan kekayaan yang tidak dapat dibayangkan yang akan datang. Hidup dalam kepenuhannya, kemuliaan ilahi, persekutuan dengan para orang kudus dan para malaikat, sukacita di surga yang tidak berkesudahan. Saudara-saudari, dalam terang Roh Kudus, kita dapat dengan mudah melihat bagaimana Yesus menggenapi setiap pasal dalam teks Yesaya. Ada banyak mujizat penyembuhan yang dilakukannya, yang kemudian dilaporkan kepada Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Tetapi lebih dalam lagi dan lebih universal, Yesus memberitakan kemerdekaan bagi mereka yang ditawan oleh dosa dan maut. Dia memberikan penglihatan kepada mereka yang buta akan kebesaran, kebaikan, dan kasih Allah. Dia membebaskan mereka yang diperbudak oleh kejahatan mereka atau oleh tipu daya iblis. Dan ia memproklamasikan sebuah era baru, sebuah perjanjian baru, sebuah dispensasi baru, sebuah yubileum agung yang akan berlangsung hingga akhir dunia. Ketika pada prinsipnya semua dosa-dosa diampuni dan semua martabat yang hilang dipulihkan, dan semua orang diundang untuk mengambil tempat di perjamuan kerajaan. Saudara-saudari, siapa yang tidak akan menyambut kabar baik seperti itu dengan rasa syukur dan sukacita? Namun seperti itulah misteri kejahatan dan kuasa kegelapan. Berita ini seringkali disambut dengan kecurigaan dan permusuhan, bahkan ditolak dengan kebencian dan kekerasan. Seperti di Nazaret, demikian juga dalam masyarakat sekuler kita. Sekarang ini banyak orang yang hampir tidak mengenal nama Yesus, kecuali menggunakannya sebagai kutukan. Saat ini hanya mereka yang memiliki keberanian khusus yang berani menyebutkannya di depan umum. Dan itulah sebabnya mengapa kita masing-masing membutuhkan pengurapan Roh Kudus, agar kita dapat memberikan kesaksian yang efektif bagi Kristus, agar kita dapat hidup sesuai dengan Injilnya, bahkan ketika orang-orang lain di sekitar kita telah memilih jalan yang sangat berbeda, agar kita dapat memiliki keberanian dan kekuatan untuk menghidupi panggilan kita, bahkan di tengah-tengah begitu banyak sumber-sumber keputusasaan dan kekalahan. Saudara-saudari, Roh Kudus juga akan menjaga kita dari godaan yang sangat lazim saat ini untuk mensekulerkan kabar baik. Tentu saja Injil memiliki dampak yang menguntungkan di dunia ini. Injil berpihak pada segala sesuatu yang baik, sehat, dan menyehatkan. Injil menentang ketidakadilan dan penindasan. Injil berseru atas nama semua orang yang lapar atau tunawisma atau sakit atau menderita dengan cara apapun. Tetapi pusat dan fokus Injil adalah pribadi Yesus Kristus sendiri, Putra Allah, Putra Maria, Juru Selamat dan Tuhan kita. Dan misi Yesus di atas segalanya adalah misi keagamaan. Dia datang untuk memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Allah, untuk mengangkat kita ke pangkuan Bapa Surgawi, untuk memberi kita bagian dalam kehidupan kekalnya. Saudara-saudari, hari ini dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbarui keyakinan kita akan kuasa Roh Kudus yang kita miliki. Dipersatukan dengan Kristus melalui baptisan kita dijadikan anggota-anggota hidup yang hidup dari tubuhnya. Ia mengkomunikasikan Roh-Nya sendiri kepada kita. Roh ini adalah Allah sendiri yang hadir di dalam kita. Allah yang Maha Kudus yang menyatakan dirinya dan mengkomunikasikan dirinya kepada kita. Allah yang memuji dirinya sendiri, menjadi perantara bagi dunia di dalam kita dan melalui kita. Allah yang penuh kasih, persekutuan, dan kehidupan. Allah yang berkuasa untuk mengalahkan segala musuh, termasuk dosa dan maut. Dan Roh ini adalah Roh yang sama yang kita mohonkan atas karunia roti dan anggur. Melalui tindakannya, seluruh misteri Kristus dihadirkan di dalam Ekaristi Kudus untuk penghiburan, makanan, dan partisipasi kita.
Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati